Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanassalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Dzul arsy rafi'ud darajat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min alil khairat. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, materi kita pada kesempatan ini adalah berjudul Fikih Keluarga, yang dalam bahasa Arabnya adalah ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan masalah keluarga, yang kalau kita kaitkan ya dengan hukum-hukum yang lainnya, bahwasanya hukum keluarga ini masuk dalam kategori hukum muamalah. Jadi syariat Islam ini luas, ada kaitannya dengan masalah akidah ya, ada juga kaitannya dengan masalah fikih, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah, kita membahas di antara macam fikih muamalat itu adalah ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu hukum keluarga dari masa terbentuknya rumah tangga sampai berakhirnya, mulai daripada pernikahan dengan segala pernak-perniknya, kemudian juga talak, nasab, nafkah, warisan dan lain-lain, yang bertujuan untuk mengatur hubungan suami istri dan antar famili, yang kalau dalam Al-Quran menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf itu ayatnya berjumlah 70 kurang lebihnya. Pembahasan kita kurang lebih ini ya, tentang cakupan hukum keluarga Islam ini sangat luas. Di antaranya ada 5 poin pembahasan, dan tidak semuanya nanti kita bahas. Barangkali kita akan membahas 1 sampai 4 saja insyaallah, sebagian ya. Jadi tentang perkawinan yang mencakup masalah khitbah atau peminangan, juga syarat dan rukun nikah. Di dalamnya termasuk tentang mahar, ada mahram, dan juga status pernikahan apakah sah ataukah tidak sah. Yang kedua adalah tentang kehidupan rumah tangga, mencakup hak dan kewajiban suami istri dan juga anak-anak, yang berarti masuk juga hubungan antara orang tua dan anak, dan juga tentang masalah poligami. Tapi nanti enggak kita bahas ya, karena ini sensitif ya. Ini perlu waktu khusus ya, supaya tidak salah paham ya. Kemudian C adalah nafkah, nanti kita singgung di sini ya. Yang ketiga tentang perceraian, berarti proses penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Ada istilah syiqaq dan nusyuz. Syiqaq adalah percekcokan ya antara suami istri. Kalau nusyuz itu ada pihak istri yang membangkang, tidak taat kepada suami. Kemudian juga masalah khulu', gugatan cerai. Kalau talak itu dari suami, kalau khulu', gugatan cerai dari istri. Kemudian tentang iddah, masa menunggu bagi istri, dan juga rujuk hak kembali, tidak jadi pisah atau cerai. Yang keempat tentang masalah pemeliharaan dan pengasuhan anak atau hadhanah. Sedangkan yang kelima penyelesaian urusan harta akibat waris mewaris, yang mencakup ada warisan, ada wasiat, ada wakaf, kemudian juga transaksi penyerahan atau penerimaan lainnya, pemindah tanganan. Adapun undang-undang yang mencakup seluruh aspek dalam perkawinan dan perceraian adalah
cakupan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi undang-undang ini sudah sangat lama ya. Dan sampai sekarang belum ada revisi secara menyeluruh dari undang-undang ya. Hanya sebagian kecil saja dari revisinya, perubahan ini, yaitu hanya ada pada pasal ini saja. Kalau pada undang-undang yang asli pasal 7 ini, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 ya. Sedangkan wanita 16 tahun. Nah, ini ada revisi, yaitu disamakan antara pria dan wanita, itu batas minimal usianya adalah masing-masing sama 19 tahun. Jadi bagi ini saya kira ada kelonggaran ya. Kalau dulu maksudnya agak diperketat ya. Kalau dulu 16, kalau sekarang agak diperketat yaitu 19. Kalau kurang dari 19 tahun maka ini perlu adanya proses di PA atau pengadilan agama ya. Masing-masing pihak menghadap kepada hakim pengadilan agama untuk minta izin ini. Minta izin kepada PA dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Berikutnya, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinannya. Itulah, hanya itu revisinya ya, dari sekian banyak pasal atau klausul yang ada di Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 74 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung kepada masalah definisi ya, ta'rif atau definisi pernikahan. Para ulama menyampaikan bahwasanya an-nikah itu adalah aktun yahillu likullin minaz-zawjaini al-istimta'u bi sahibihi. Jadi yang dimaksud dengan pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan masing-masing dari suami istri untuk bersenang-senang. Jadi ini definisi yang global, yang menyeluruh ya, yang dalam hal ini kita masing-masing dari suami istri, laki-laki dan perempuan halal, yang pada saat sebelumnya tidak diperbolehkan saling berinteraksi karena mereka sama-sama non-mahramnya. Nah, kemudian dengan ikatan suci pernikahan itulah masing-masing halal untuk istimta, untuk bersenang-senang, saling melihat dan seterusnya ya, masing-masing dari suami istri itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 174 ini, definisinya adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini pernikahan definisi pernikahan menurut Undang-Undang 174, ikatan lahir batin, ikatan suci yang kalau dalam istilah Al-Qur'an adalah mitsaqan ghalidha ya, sebuah ikatan yang sangat kuat yang bisa memberikan keberkahan kepada masing-masing keluarga. Sehingga Ibu sekalian, hakikat pernikahan adalah disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat antara pria dan wanita untuk melangsungkan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, konsekuensi daripada ikatan ini adalah perlu ada data yang akurat dan transparan. Dalam proses pernikahan harus jelas supaya tidak ada unsur horor ya. Kalau dalam proses muamalah transaksi itu tidak boleh ada unsur horor ataupun ketidakjelasan. Masing-masing data, apakah calon mempelai putranya, calon mempelai putrinya, harus ada data yang akurat, transparan. Kalau tidak ada data yang detail, jangan-jangan nanti masih ada ikatan mahram misalnya ya, atau ada ikatan persusuan misalnya, atau mungkin ada unsur-unsur yang lainnya. Jadi harus jelas.
Perlu ada wali dan saksi-saksi, perlu juga ada sighot tentang taklik, talak. Ini biasanya sudah ada di buku nikah. Apabila suami begini, kemudian istri mengajukan gugatan misalnya, maka nanti diproses di pengadilan. Nah, itu sighot taklik. Tidak harus dibacakan ya, tergantung kesepakatan masing-masing. Dan juga perlu ada publikasi supaya tidak timbul fitnah, tidak timbul kasak kusuk ataupun isu-isu ya. Kemudian juga tidak boleh main-main dengan pernikahan, harus serius. Ini adalah merupakan ikatan yang suci antara pria dan wanita, maka harus diniati dengan niatan yang ikhlas karena Allah. Niat untuk masing-masing menyempurnakan keimanannya dan dengan landasan takwa. Kemudian, ibu sekalian, tujuan pernikahan tadi sudah disampaikan definisi secara fikih ya, menghalalkan pergaulan yang sebelumnya antara laki-laki dan perempuan ini terbatas ya. Apabila mereka bukan keluarga, bukan ada ikatan mahram, maka sangat terbatas. Maka dengan nikah itulah menjadi halal. Kemudian menghindari fitnah. Pada zaman sekarang ini di antara solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah kepemudaan adalah kaitannya dengan pernikahan ini. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, kalau dia tidak mampu maka berpuasalah. Fa innahu lawija, karena puasa itu bisa menjadi tameng, menjadi bentengnya. Jadi dengan pernikahanlah bisa menghindarkan kita dari fitnah, menghindari dari perzinahan, kemudian menghasilkan keturunan yang soleh dan solihah. Kemudian ada silaturahim antar dua keluarga besar, yaitu suami dan istri yang sebelumnya tidak saling mengenal. Maka dengan proses pernikahan ada pertemuan dua saudara atau dua keluarga besar, sehingga bisa menjalin komunikasi. Ada unsur dakwahnya. Dakwah kepada anak istri dan juga keluarga besar memiliki nilai strategis yang tinggi. Antar keluarga besar saling kerjasama misalnya dalam proyek dakwah tertentu, apakah membuka majelis taklim, apakah mendirikan Islamic Center dan sebagainya. Ini sinergis antara keluarga besar ya. Kemudian juga ada unsur sodakoh. Tiada hari tanpa sodakoh. Apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya adalah sodakoh. Yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah sodakoh ya. Ada sebuah hadis yang berbunyi ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah kalian kepada neraka walaupun separuh biji kurma. Walaupun kita hanya memiliki separuh biji kurma, kita sodakohkan. Walau bi kalimatin thayyibah, walaupun dengan kalimat yang baik, kata-kata yang baik ya. Suatu saat Aisyah itu berada di rumah, kemudian didatangi oleh ibu-ibu sambil membawa dua orang putrinya. Ibu-ibu ini kelihatan sangat butuh belas kasihan. Kemudian Aisyah hanya punya 3 kurma diberikan kepada ibu-ibu ini. Maka ibu ini berbagi, satu untuk dirinya dan masing-masing anaknya dapat 1 ya. Kemudian pada saat itu langsung anak-anaknya karena lapar memakan kurmanya masing-masing. Pada saat ibu ini mau memakan kurma itu, anak-anaknya menjerit, "Bu, kami mau tambah ya." Aisyah nggak punya lagi tambahan kurma, tidak ada lagi. Akhirnya ibu ini memotong 1 kurma menjadi separuh, dan untuk anaknya yang pertama dan yang kedua masing-masing separuh. Dia ithar ya, berkorban untuk anak-anaknya. Maka diceritakanlah hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan bahwasanya ketahuilah dengan perlakuan ibu ini kepada anak-anaknya, Allah memberitakan qad aujabaha biha al-jannah. Allah mengharuskan ibu ini masuk ke surga
Wa ataqaha biminan nar, dan Allah memberikan pembebasan kepada ibu ini dari neraka. Coba kita renungkan ya hadis ini, hadis sahih. Jadi ibu ini mendapat kurma hasil sedekah Aisyah tadi ya, kemudian berbagi. Dan ibu ini kan seharusnya dia punya usaha ya, punya semacam ya sebagai tanggung jawab lah ya. Nggak diceritakan suaminya mana, tapi yang jelas ketika ibu ini berbagi rezeki kepada anak-anaknya, maka ada dua tadi ya hal. Yang pertama, Allah mengharuskan dia masuk ke surga, Allah mengharuskan dia masuk ke surga, dan Allah menjauhkan ibu ini dari neraka. Walaupun dengan separuh kurma masing-masing tadi ya, untuk anaknya separuh, untuk anaknya yang berikutnya separuh. Apalagi kalau misalnya jumlahnya lebih besar, apalagi yang kita berikan kepada anak kita adalah uang jajannya, uang SPP-nya, atau uang kebutuhannya, itu gak usah pelit-pelit ya dengan anak kita. Ketika kita memberikan dengan ikhlas, dengan unsur ketulusan, maka insya Allah ya pahalanya sangat besar. Nah, itulah nilai sedekah yang sangat barokah dalam sebuah rumah tangga ya. Berikutnya pembahasannya adalah tentang mahram ya. Banyak kesalahan di kalangan kita ya, itu mengatakan muhrim ya. Ini beda ya, mahram dan muhrim. Kalau muhrim itu adalah orang yang mengenakan pakaian ihram ketika melaksanakan haji atau umroh. Muhrim itu orang ihram laki-laki, kalau muhrimah ya orang yang ihram perempuan ya. Yang tepat adalah mahram, yaitu orang yang haram untuk dinikahi karena sebab tertentu. Jadi perlu untuk kita jaga, walaupun kata-kata supaya valid dan tidak salah, maka kita jaga. Istilahnya yang benar adalah mahram. Kalau muhrim ya ini kaitannya kita di travel umroh haji ya. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di tanah suci, insya Allah suatu saat bisa melaksanakan umroh haji bareng-bareng, insya Allah, amin ya. Jadi muhrim itu orang yang ihram. Nah, di sini kita perlu membahas siapakah wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Terbagi dua macam. Ada mahram mu'abbad, mahram yang selamanya tidak boleh dinikahi, dan ada mahram mu'akkad atau ghairu mu'abbad, mahram yang sementara. Siapakah konsekuensi daripada mahram selamanya ini? Jadi tidak boleh dinikahi, konsekuensinya boleh berduaan, berkholwat. Kemudian boleh juga terlihat sebagian auratnya, dan boleh bersentuhan kulit yang pada umumnya salaman ya. Pada saat Idul Fitri misalnya atau silaturahim, perlu dibedakan mana yang boleh disalami dan mana yang tidak. Ini konsekuensi ya, kalau mahram maka boleh tiga hal ini ya. Ini ilustrasinya, aurat kita boleh terlihat itu kepada siapa? Itu adalah yang berada di bawah ini ya. Ini bahasa Malaysia ya. Jadi ini contohnya seorang wanita, kepada yang hijau-hijau ini adalah mahramnya. Kemudian kalau yang merah-merah ini adalah yang ajnabi. Ajnabi ini ghairu mahram, yang orang lain ya. Kalau yang hijau-hijau berarti dia boleh terlihat sebagian auratnya, boleh bersentuhan tadi. Kalau yang merah-merah tidak boleh. Nah, nanti lebih jelas ya pada poin berikutnya insyaallah ya. Bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 22 sampai 24, rinci sekali di sana ya. Tentang sebab mahram ini yang mu'abbad atau yang selamanya, itu ada 3 sebab. Yang pertama adalah karena faktor nasab, faktor keturunan. Yang kedua karena faktor pernikahan atau al-musahara. Yang ketiga adalah ar-radha', persusuan. Untuk persusuan ini sama persis dengan nasab ya. Ma yuhramu minar radha', ma yuhramu minan nasab. Sesuatu yang diharamkan karena radha' itu adalah berdasarkan yang diharamkan dari nasab. Kemudian yang kedua adalah pernikahan karena faktor unsur pernikahan. Nah, yang pertama adalah karena nasab. Jadi kalau di surat An-Nisa ayat 23 tadi disebutkan bahwasannya ayat 22 ya, itu disebutkan 11 macam ya, 11 macam mahram. Yang dari nasab itu ada 7 macam ini.
Ini contohnya ada seorang laki-laki, apabila ya, mana saja yang tidak boleh dia nikahi, otomatis yang pertama adalah ibu kandungnya, yang kedua adalah anak perempuannya. Apabila laki-laki ini sudah punya istri atau mungkin dia duda ya, tidak boleh menikahi dengan anak perempuannya. Saudarinya, saudari kandungnya, saudari seayah, seibu juga sama saja. Kemudian bibinya atau dari ayah atau bibi dari ibu ya. Saudari dari ayah ataupun saudari dari ibu sama saja. Kemudian keponakannya, anak daripada saudaranya, keponakan perempuannya, maka laki-laki ini boleh salaman dengan keponakannya, keponakannya boleh salaman dengan, berarti ini kan pamannya ya. Ini adalah 7 macam dari sebab nasab, ditambah dengan sebab al-musaharah tadi, yaitu karena pernikahan. Ada contohnya di sini seorang laki-laki. Siapa saja mahram yang tidak boleh dia nikahi adalah ibu mertuanya di sini ya. Jadi dia boleh salaman sama ibu mertuanya. Kemudian ini ya, kalau dia seorang laki-laki misalnya duda ataupun mungkin berjaga nggak masalah. Beristri yang janda membawa anak perempuan, maka anak ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ini. Jadi mahram tidak boleh ya, dan boleh bersalaman, bersentuhan tadi. Kemudian yang ketiga adalah istri dari anak kita atau menantu kita. Nah, jadi kalau anak kita menikah dengan seorang perempuan, maka dia menantu kita boleh berinteraksi, bersalaman. Dan juga di sini adalah istri daripada ayah, apabila mungkin ibu kandungnya wafat terus ayahnya menikah lagi, sehingga ini statusnya ibu sambung daripada ini, maka istri ayah tidak boleh dinikahi sama anak laki-laki ya. Wala tankihu ma nakaha abaukum ila ma qad salaf, janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kalian kecuali yang sudah lama, walaupun ayahnya mungkin suatu saat meninggal ya. Ini adalah statusnya ibu kita, maka tidak boleh. Jadi ditambah dengan ada 4 ini, yang tadi 7 berarti 11 itulah wanita al-muharramat. Kemudian sebab persusuan ini sama dengan sebab nasab sebenarnya, cuman lebih jelas ibu yang disusui, ibu yang menyusui ya. Kemudian ibu dari wanita yang menyusui, nenek sama juga ya. Ibu ke atas itu juga tidak boleh dinikahi. Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya, nenek juga, atau juga anak wanita dari ibu yang menyusui, saudara wanita sesusuan. Kemudian saudara wanita dari suami wanita yang menyusui. Kemudian juga saudara wanita dari ibu yang menyusui. Kurang lebih inilah ya. Ini sama dengan yang tadi. Yang perlu saya beri komentar di sini, saudara ini saudara tiri ya. Ini sebagian besar ulama membolehkan ya. Jadi bukan termasuk mahram. Saudara tiri bisa digambarkan ya. Misalnya ada si fulan menikah dengan si fulanah ya, masing-masing janda sama duda ya, masing-masing bawa anak. Misalnya begitu ya. Nah, antara anak yang dibawa oleh suami dan anak yang dibawa oleh istri itu non mahram. Ini barangkali sebagian masyarakat kurang memahaminya ya, sehingga menimbulkan barangkali fitnah. Kalau menimbulkan fitnah ya cari yang lain saja ya. Tapi kadang-kadang kan agak susah kalau ini masing-masing kan ada konsekuensinya ya. Mungkin kalau mereka belum balik nggak ada masalah ya. Tapi kalau sama-sama sudah balik kan akhirnya harus menjaga ya pergaulan tadi. Bagaimana mungkin bisa menjaga dengan hati-hati ya, misalnya mohon maaf misalnya rumahnya sempit ya, kan agak susah ya untuk menjaga secara rinci gitu ya. Maka yaitu tadi Islam memberikan solusi. Ini bukan mahram. Imam Nawawi mengatakan bukan mahram, kemudian
Syekh bin Baz dan yang lain-lainnya memberikan pendapat. Kenapa bukan mahram? Karena tidak disebutkan tadi, 1 dari 11 tidak disebutkan saudara tiri ya, jadi hukum asal adalah halal. Kemudian ada kasus di sana, di daerahnya istri saya ya, Jawa Tengah sana itu sama ya. Jadi seperti itu, bapak ibu antara duda dan janda ini menikah, terus anaknya saling jatuh cinta ya, akhirnya dinikahkan juga. Nah, mungkin kurang kita ini ya, di sekitar kita kok sepertinya tabu atau apa, tapi hukum Islam mengatakan boleh ya. Itu satu kasus ya. Kalau menimbulkan fitnah ya dihindari saja, tapi itu tadi ditimbang fitnahnya yang lebih berat yang mana. Apakah fitnah cemoohan dari orang-orang ini kan bisa disosialisasikan ya hukum ini, itu kan bisa dikondisikan. Atau lebih fitnah yang mana? Ini kan anak-anak kita satu keluarga, satu rumah, dan sekat-sekatnya tadi kurang bisa dijaga kan ya. Daripada timbul fitnah yang lebih berat, itu tadi. Dulu pada zaman Umar, mohon maaf ini cerita ya. Pada zaman Umar terjadi kasus ya. Mohon maaf, ini fakta. Ada anak laki-laki dan perempuan sesama saudara tiri itu berzina. Orang-orang geger terus dipanggil ya. Kemudian pada akhirnya Umar memberikan hukuman pada masing-masing. Terus di antara fatwa berikutnya menikahkan masing-masing itu. Jadi dinikahkan. Tetapi yang laki-laki tidak mau terus pergi gitu ya. Mungkin karena dia sudah terlanjur malu atau bagaimana, akhirnya pergi meninggalkan dan tidak mau mengikuti solusi daripada Umar bin Khattab tadi. Allah alam, itu kisah dalam sejarah yang membuktikan bolehnya melakukan pernikahan antara masing-masing saudara tiri. Kasus kedua, contohnya misalnya ya, antar besan. Misalnya mohon maaf ya, besannya si anak satu misalnya istrinya meninggal ya, dia tinggal satu orang duda ya, laki-laki. Kemudian besannya sana yang laki-laki meninggal, tinggal perempuan. Boleh nggak? Apakah boleh saling misalnya menikah tadi ya? Boleh apa enggak? Supaya cepat boleh ya. Boleh. Kasus Covid kemarin kan banyak single parent ya yang ditinggal ya oleh pasangannya ya. Apakah suami ditinggal oleh istrinya, apakah istri tinggal suaminya? Kalau masing-masing sebelumnya terikat besan, itu boleh. Sempat ada viral ya, masing-masing anak memfasilitasi pernikahan orang tuanya. Nah boleh. Karena apa? Sekali lagi tidak masuk dalam kategori 11 tadi. Tidak masuk dalam, makanya karena non mahram ini saya jelaskan ya supaya tidak salah paham, karena sama-sama non mahram sehingga walaupun sesama besan, misalnya ya kalau saya ya dengan besan, kalau saya sama besan saya yang perempuan, saya nggak boleh salaman. Istri saya sama besan saya laki-laki juga sama, nggak boleh salaman, gitu loh. Karena masing-masing non mahram, ya kan? Jadi kalau non mahram, konsekuensinya ya nggak boleh salaman tadi. Ya, hanya isyarat situ aja ya. Nah, oleh karena itulah di antara dampaknya tadi, kalau misalnya Allah mentakdirkan ya masing-masing pasangannya meninggal, terus supaya keluarga ini semakin akrab, ya dipersatukan dalam ikatan pernikahan tadi ya. Allahu a'lam ya. Mungkin ya ada barangkali kita yang punya peluang atau mungkin saudara kita, famili kita, monggo ya, itu Islam tidak menghalanginya ya. Baik, kemudian untuk mahram sementara itu ya, istri orang lain nggak boleh, wal muhsanatu ya. Wanita-wanita istri orang lain nggak boleh ya, biasanya mohon maaf ya istilah selingkuh itu nggak boleh. Saudara ipar ya, saudarinya istri ya, itu non mahram tapi sementara. Ketika dia menjadi saudara ipar kita nggak boleh, tapi kalau misalnya sudah diceraikan oleh suaminya, oleh saudara kita sendiri, nah berarti dia boleh. Tapi nanti ada halangan tadi, tidak boleh mengumpulkan
dua saudari dalam sebuah ikatan pernikahan. Si fulan menikahi fulana plus adiknya, nggak boleh ya. Kalau adiknya atau mbaknya sudah meninggal, nikah adiknya boleh. Seperti Utsman dulu nikah dengan Ruqayyah, meninggal, kemudian Ummu Kulthum putri Rasulullah ya, masing-masing itu boleh secara berlanjut ya. Jadi sesudah meninggal salah satunya. Kalau mengumpulkan antara saudara, saudari dan adiknya atau mbaknya nggak boleh. Antara si fulana dengan bibinya juga nggak boleh. Fulana dengan ibunya juga sama ya, nggak boleh. Mengumpulkan antara istri kita dengan orang-orang yang tadi ya, keluarganya yang mahramnya, jadi nggak boleh. Bibinya istri itu juga mahram tadi, nggak boleh kita kumpulkan. Wanita yang masih dalam masa menunggu, masa iddah. Kemudian istri yang telah ditalak oleh suaminya 3. Kamu saya talak, saya talak, saya talak. Nah ini tergantung suaminya ini mengatakan 3 itu kembali niatnya apa? Untuk takkid menguatkan ataukah mentalak 3 kali istrinya? Kalau dia punya niatan 3 kali talak, berarti suaminya tidak boleh kembali kepada istri yang tertalak 3 kecuali ada orang lain, laki-laki lain yang menikahi istrinya dan tidak ada rekayasa ya. Kalau ada rekayasa nggak boleh, itu namanya ada istilah muhallil, menghalalkan. Menikah dalam keadaan ihram ya, di antara larangan kita saat ihram tidak boleh melakukan khitbah ataupun lamaran, apalagi pernikahan, jima juga tidak boleh. Wanita berzina sampai dia bertaubat. Misalnya mohon maaf ada PSK atau WTS misalnya, kalau belum bertaubat, nah ini jodohnya ya untuk sesama pelaku maksiat itu. Karena orang yang baik-baik itu jodohnya adalah untuk yang baik-baik juga. Wanita non muslim yang bukan kitabiyah ini ada khilafiyah, perbedaan ya. Tapi kalau non kitabiyah ini sepakat para ulama tidak boleh ya. Kitabiyah itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau non itu misalnya mohon maaf, apakah Hindu, apakah Buddha, Konghucu, macam-macam ya, itu tidak boleh. Jadi ini pembahasan tersendiri. Berikutnya, tema yang berikutnya adalah tahapan dalam proses mencari jodoh walaupun kita sudah menikah ya, tapi kadang-kadang kan kita perlu mempersiapkan ya, untuk anak-anak kita yang sudah usia-usia sudah lulus, sudah dapat pekerjaan ya, usia 24, 25 ya. Itu orang tua yang harus juga berikhtiar ya, mencarikan pendamping untuk anak kita masing-masing. Jadi ada proses ta'aruf, kenalan. Konsultasi kepada orang yang sudah berpengalaman atau memiliki banyak pengetahuan tentang perjodohan dan rumah tangga. Monggo, kalau misalnya di antara panjenengan belum ada yang tahu tentang kondisi keluarganya, punya anak berapa, yang sudah yang tertua usia berapa, bisa dijadikan pertemuan acara seperti ini sebagai komunikasi ya, untuk penjajakan sesama calon besan ya, maksudnya barangkali ada yang cocok ya, kita kan nggak tahu ya dari mana jodoh anak-anak kita itu. Kemudian istikharah, yakni meminta petunjuk pada Allah ya, dengan berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan doa istikharah. Doanya bisa kita ucapkan saat sujud kalau sudah hafal. Kalau belum hafal berarti setelah sujud kita ngerpek misalnya, boleh. Kita bahasa Indonesia juga boleh, tidak ada batasannya. Yang penting kita memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala. Berikutnya adalah etika kita dalam berta'aruf. Prinsipnya adalah wala taqrabuz zina. Janganlah sekali-kali kalian mendekati zina. Mendekati itu kan berbeda-beda, bentuknya macam-macam ya. Sehingga konsekuensinya adalah antara lain kita dilarang untuk berkholwat, berduaan ya. Kalau ada laki-laki berduaan sama perempuan, yang ketiganya siapa Bu? Setan ya. Yang ketiganya setan, ngompor-ngompori ya. Atau ada, maksudnya ada bisikan-bisikan ya. Ini kisah nyata, ada kawan saya cerita ya. Dia peruqyah. Dia dicerita oleh seorang ustadz yang peruqyah juga, dipanggil oleh salah seorang pasien ibu-ibu ya. Maka datanglah karena
butuh diruqyah ibu-ibu ini ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, masuk saja Ustadz, pintunya nggak dikunci ya. Ustadznya masuk ke ruang tamu, terus ditunggu lama 10 menit kok nggak keluar-keluar, rumahnya sepi, nggak ada suaminya, nggak ada anak-anaknya. Bu, di mana? Saya di sini Ustadz, monggo, saya nggak bisa jalan katanya gitu. Ternyata ibu ini di kamar. Ustadznya ragu-ragu ya. Terus ditengok. Ternyata, mohon maaf ya, ini kisah nyata ya. Ibu-ibu ini pakaiannya pakaian yang minim lah ya. Waduh, Ustadznya kaget. Bu, kok begini pakaiannya? Kata ibu begini. Ustadz kan imannya kuat gitu ya. Ya. Kata Ustadznya gini, iya Bu, iman saya kuat tapi imronnya nggak kuat. Mohon maaf ya kalau ada yang namanya suaminya imron. Imronnya nggak kuat. Lari Ustadz ini. Terus ternyata ibu ini bisa bangun, bisa jalan ya. Jadi rupanya dia modus saja ya. Nggak bisa jalan itu modus gitu. Tunggu dulu Ustadz loh. Bu, kalau mau berobat ini ditunggu mahramnya, ada suaminya, ada anak-anaknya. Kalau seperti ini nggak mau saya ya. Jadi kalau berduaan seperti itu di kamar, walaupun dia Ustadz ya, Ustadz kan manusia juga ya. Iya, nggak seperti Nabi Yusuf dulu. Nabi Yusuf itu Nabi ya. Saat dikunci oleh Zulaikha, Nabi Yusuf sebagai pemuda yang normal ya. Di Al-Quran dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyukai Yusuf, Yusuf juga sama, suka, ingin dengan Zulaikha. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya Yusuf tidak melihat bukti dari Allah. Apa bukti dari Allah? Para mufassir memberikan penjelasan di antara tafsirnya. Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya di tembok, memberikan nasihat. Yusuf, Nabi Yakub ya, terlihat kamu putra seorang nabi, ngapain kamu ya, nggak bagus seperti ini, jangan kamu berzina, pokoknya seperti itulah. Jadi ini penting ya bagi para suami, kepala rumah tangga itu untuk dekat dengan anak-anaknya, sehingga saat kondisi tertentu yang diingat nasihat ayahnya, wajah ayahnya, kesolehan ayahnya itu diingat oleh anak-anaknya, sehingga dalam kondisi situasi seperti itu Nabi Yusuf bisa terjaga. Nah, jadi rupanya seperti itulah ya kisah-kisah yang dialami oleh para pendahulu kita itu pada zaman sekarang juga terjadi ya. Jadi tidak boleh berkholwat dengan alasan-alasan apapun ya. Karena itu tadi ada setan yang memberikan bisikan-bisikan ya, barangkali karena darurat atau apa ya, bisikan-bisikannya mungkin awalnya begini-begini tapi lebih lanjut itu ya itu tadi namanya setan ya. Jadi harus hati-hati ya. Menahan pandangan, jangan bersuara mendayu-dayu, jangan bersentuhan ya. Ini akan menjadikan fitnah. Ini sekedar perbandingan antara proses pacaran dan ta'aruf. Kalau pacaran tidak boleh ya. Ada proses yang ada unsur-unsur ya. Di sini menampilkan kemesraan di dunia nyata ataupun di dunia maya, selfie-selfiean di mana-mana, kemudian sering komunikasi ya. Panggilannya sayang-sayangan, mengumbar perhatian dan sebagainya, sering berduaan jalan kemana-mana dan sebagainya ya. Jadi yang ditampakkan itu adalah yang baik-baik saja ya. Maksudnya dibisiki setan yang baik-baik. Nah, kalau ta'aruf itu prosesnya dirahasiakan ya. Jadi jangan dipublikasikan dulu, baru proses ya. Nanti kalau jadi nggak apa-apa, kalau nggak jadi kan kita malu sendiri ya. Jadi ta'aruf masih kita rahasiakan ya, baru dipublikasikan saat menyebar undangan ya. Kalau sudah pernikahan, walaupun khitbah juga lebih baik kita simpan ya. Yang kedua, berkomunikasi seperlunya saja, tidak ada panggilan sayang-sayangan maupun ungkapan perhatian. Lebih aman bila komunikasi diperantarai oleh pihak ketiga tadi, oleh gurunya masing-masing atau orang tuanya, tidak secara langsung. Tidak ada aktivitas berduaan di sepanjang prosesnya. Ada yang mendampingi dari pihak keluarga ya. Misalnya pilih baju pengantin macam-macam, ya harus didampingi. Tidak boleh dibiarkan berdua calon-calon pengantin ini. Berikutnya ada proses saling mengenal calon pasangan, yaitu dengan mendapatkan informasi dasar dan juga bisa melihat langsung. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang yang ingin menikah dengan seorang wanita, anadharta ilaiha, apakah kamu sudah pernah melihatnya? Qala la, belum ya Rasulullah.
Maka kata Nabi, idhab fandur ilaiha, pergilah kamu, lihatlah, supaya itu bisa menenteramkan ya, hatimu lebih tenang. Berikutnya adalah ada proses al-khitbah atau proses lamaran. Definisi meminta kesediaan seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Adanya larangan syar'i terhadap meminang perempuan yang telah dipinang orang lain. Telah dipinang ya resmi, bukan hanya sekedar ditanyakan. Walaupun etikanya kalau sudah ditanyakan juga lebih baik kita dahulukan teman kita yang sudah menanyakan. Adanya larangan syar'i terhadap khulwat tadi antara laki-laki dengan perempuan yang telah dipinang, walaupun sudah dipinang ini masih orang lain, masih ada kemungkinan gagal juga ya. Jadi nggak boleh diperlakukan seperti istrinya. Diperbolehkan nadhar. Nadhar adalah melihat pasangannya pada saat khitbah, pada saat proses pertunangan. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Abdillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza khataba ahadukumul mar'a fa in istata'a an yandura minha ma yad'uhu ila nikahya falyaf'al." Apabila salah seorang di antara kamu hendak meminang saudara perempuan, kemudian dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya, maka silahkan. Jadi perintah untuk melihat tadi boleh pada saat proses ta'aruf, apalagi saat khitbah ini. Tapi sebaiknya kalau proses ta'aruf ini masih barangkali belum ada keyakinan dari sang suami, sebaiknya itu dengan tanpa sepengetahuan pihak si perempuan. Misalnya ya, kalau di travel ini saling janjian jam berapa ya, nanti si laki-laki sudah datang dulu ya, di sini mungkin pura-pura konsultasi ya, nanya-nanya masalah umroh. Nah terus jam sekian calonnya datang, nah terus dibisik itu calonmu, dilirik begitu ya, tanpa sepengetahuan dia dari calon perempuan tadi. Kalau sudah sreg, maka baru kemudian nanti sama-sama menyampaikan ya kepada pihak perempuan ya. Jadi memang harus dijaga perasaannya masing-masing ya. Kalau sudah sreg baru nggak apa-apa, saling tahu ta'arufnya, saling ridho dengan data masing-masing, maka boleh dilanjutkan. Tapi kalau masih dalam penjajakan awal, jangan sampai ada kesan perempuan ini diproses dengan seorang laki-laki, ternyata laki-lakinya menolak, itu jangan sampai. Sehingga dalam biodata pun biasanya yang lebih dulu menerima itu pihak laki-laki, menerima data perempuan, dia oke, laki-laki baru datanya diberikan kepada perempuan. Kalau oke lanjut, kalau tidak laki-laki berpikiran ada banyak alternatif ya, dia nggak akan tersinggung kalau ditolak. Tapi kalau kebalikannya, biodata laki-laki diterima perempuan dulu, perempuannya oke, perempuan datanya diberikan kepada laki-laki, laki-lakinya menolak, perempuannya bisa patah hati ini ya, karena tertolak tadi ya. Jadi itulah perasaan-perasaan yang kita jaga masing-masing ya. Dari wanita ini perasaannya lebih halus. Kemudian batasan nazar, batasan melihat. Ini jumhur, yaitu ulama dari Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa boleh melihat wajah dan telapak tangan, karena yang demikian itu akan dapat mengetahui kehalusan tubuhnya. Ada juga Abu Hanifah menambahkan telapak kaki. Allahu a'lam, barangkali dari sisi kesehatan ini lebih tepat ya. Itu dari telapak tangan mungkin bisa dilihat dari sisi kesuburan, barangkali ya, Allahu a'lam. Jadi dengan itulah boleh ya, bisa dilihat wajahnya dan juga telapak tangannya. Imam Ahmad mengatakan boleh melihat lehernya, juga kedua tangan ya, bukan telapak, jadi punggung tangan dan juga telapak kakinya. Imam Auza'i membolehkan melihat tempat yang berdaging. Allahu a'lam, ini maksudnya tempat seluruh tubuh kan ada dagingnya ya. Nah, Allahu a'lam, barangkali ini lebih luas ya maknanya, tempat yang berdaging. Manusia ada dagingnya semua. Tapi barangkali ini lebih dibutuhkan untuk ya kepentingan tertentu lah ya. Ada kasus-kasus tertentu barangkali ya. Kemudian rukun pernikahan, yaitu ada pengantin. Pengantin pria boleh diwakili, pengantin wanita boleh tidak hadir di tempat akad. Nah, jadi ada
perwakilan, apalagi misalnya ada kawan saya ya yang nikah di luar negeri ya, calonnya yang laki-laki, yang perempuan di sini ya. Jadi saling komunikasi lewat video call atau lewat Zoom atau lewat media komunikasi yang lainnya ya. Kemudian ada wali, ada ayah, kakek atau pamannya, bisa juga wali hakim. Wali hakim ini kalau kita adalah kepala KUA itu disebut wali hakim ya. Atau wali muhakam dari masyarakat jika wali hakim tidak ada, artinya ditunjuk sebagai seorang ustadz yang ditunjuk ya. Jadi misalnya di sini apabila ada kasus ya, bapaknya yang sudah cerai dari istri, bapaknya ini dulu muslim tapi murtad, non muslim akhirnya. Ini tidak boleh menjadi wali untuk anaknya. Maka di sini diserahkan ke wali hakim. Demikian juga, mohon maaf ya, kalau sekali lagi mohon maaf ini kasuistik ya. Kalau misalnya anaknya itu hasil dari hubungan sebelum pernikahan ya. Jadi barangkali ada sepasang laki-laki dan perempuan saling cinta yang mereka mau nikah tapi tidak bisa menjaga adab tadi ya, sehingga mereka berhubungan dan akhirnya hamil baru akad. Ini hukumnya bagaimana, ulama juga beda pendapat. Tapi yang jelas ketika nanti dalam pernikahan sudah selesai, terus si anak ini misalnya perempuan, proses sudah dewasa dan mau menikah, maka bapak kandungnya sendiri itu tidak bisa menjadi wali daripada anak perempuannya yang dulu proses jimaknya itu sebelum nikah. Bisa difahami ya. Jadi kadang-kadang kalau kita paham agak curiga itu ya. Jadi supaya tidak curiga, sebagai wali bapak yang resmi menikahkan anaknya itu kebanggaan ya. Ngapain diwakilkan kepala KUA ya? Dia sendiri nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Itu kesempatan eksistensi sebagai seorang ayah kandung yang sah untuk anaknya. Kalau diwakilkan itu ada syubhat tadi. Waduh, jangan-jangan begitu ya, jangan-jangan dulu begitu kan, begitu ya, syubhatnya kan begitu. Ada dzon persangkaan dari yang hadir bagi yang paham ya. Kalau yang nggak paham mungkin biasa saja itu ya, tradisi masyarakat kita. Tapi kalau yang paham, jangan-jangan dulu begini. Nah, jadi supaya tidak timbul fitnah, sudah ayahnya bismillah menikahkan anaknya, putrinya, kandungnya itu sendiri ya, langsung harus percaya diri ya, tidak perlu grogi dan sebagainya ya. Jadi itulah posisi ayah di antara kewajibannya. Kalau anaknya sudah usia dan sudah dewasa, punya tanggung jawab ayah untuk mencarikan jodoh anaknya. Jadi punya tanggung jawab untuk itu ya. Sama-sama berikhtiar. Kemudian saksi minimal 2 orang pria. Mahar, nanti ada penjelasan lebih rinci tentang besaran mahar, merupakan hasil kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Ijab qabul itu adalah akadnya. Menerima akad pernikahan ini dengan segala akibatnya. Redaksi ijab qabul sangat fleksibel, bisa panjang, bisa pula singkat. Yang penting esensinya ya, tidak harus pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh, bahasa Inggris juga boleh. Yang penting saling memahami, saling ridho di antara kedua keluarga itu. Tentang mahar mas kawin, surat An-Nisa ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, wa atun nisa as-sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'ah. Berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu dengan baik ya. Misalnya maharnya banyak, ternyata setelah proses pernikahan suaminya di PHK misalnya ya, kemudian ada sebagian maharnya masih tersisa, diberikan kembali ke suami, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang mas kawin, diutamakan bernilai materi meskipun tidak ada larangan jika tidak bernilai materi. Misalnya jasa ya, aku nikahkan kamu dengan putri saya bernama ini dengan jasa kamu ajari dia membaca Al-Quran misalnya ya. Kalau anaknya belum bisa, diajari suaminya.
Itu dengan jasa ya, boleh. Tidak terlalu mahal sehingga itu akan memberatkan laki-laki yang hendak menikah. Yang lebih murah, tapi juga jangan terlalu murah ya. Yang penting ada komunikasi ya. Biasanya di negara Saudi sana untuk maharnya mahal ya, sehingga ya itu tadi ya, harus mampu, harus punya kemapanan dulu baru berani menikah. Yang ketiga disunahkan disebut saat akad. Angkahtuka wa zawajtuka makhtubataka binti begini-begini, apa maharnya disebutkan ya. Nah, kemudian bisa dibayar di depan secara kontan atau dibayar di belakang. Biasanya kan halan kan kontan. Kalau misalnya dainan dihutang juga boleh ya. Tapi kok ya nemen ya. Mosok sekali seumur hidup ya, pernikahan maharnya diutang ya. Kalau utang bisa bayar, kalau enggak ya susah ya. Jadi lebih baik langsung cash di depan. Jika suami berhutang mahar kemudian mentala istrinya sebelum jima, maka yang dibayar hanya setengahnya. Jadi kalau ya ini sebelum jima. Nah, kalau sudah maka harus ya, diberikan semuanya ya. Jika suami meninggal setelah akad dan sebelum jima, maka bagi istri mendapat warisan dan mahar secara sempurna. Nah, jadi takdirnya begitu ya. Suaminya meninggal setelah akad dan sebelum jima, maka bagi istri mendapat warisan dan mahar secara sempurna. Asalkan meninggalnya alami ya. Jangan dibunuh oleh istrinya ya. Ada kakek-kakek tua kaya raya, duda ya. Wah, istrinya masih muda. Wah, akhirnya ya misalnya ya, suaminya diracun. Misalnya itu nggak boleh ya. Kalau istri meracun suaminya, istri tidak boleh menerima warisan. Jadi tidak boleh orang yang membunuh mewarisi dari yang dibunuh, tidak boleh ya, itu jadi haram ya. Kalau terbukti ya, kalau nggak terbukti kan susah. Nah ini rukun nikah ya. Jadi ada syarat wali tadi, muslim laki-laki, kemudian akil sudah berakal balik dan juga merdeka ya. Jadi kalau perempuan berarti nggak boleh. Kemudian misalnya dia kalau sekarang tidak ada yang budak ya. Jadi kurang lebih sudah kita pahami. Ini urutannya. Kalau kita mau menikahkan dicari dulu ayah kandungnya. Kalau tidak ada ke atas kakeknya ada nggak? Atau saudara kakak, adik laki-laki, paman, atau saudara langsung seayah seibu bisa jadi adiknya, atau anak laki-laki dari saudara seayah dan seibu ya, misalnya dia janda dinikahkan oleh anaknya, anak laki-laki dari saudara yang seayah saja, sama saja mahram, ini saudara laki-laki ayah, yaitu paman tadi ya. Baik, kemudian ini rukun, ada syarat saksi sudah tadi ya. Kemudian ijab kabul satu majelis, yang sekarang ada kemajuan ya dengan online itu, para ulama membahas masalah seperti itu dan membolehkan. Suami atau wali sudah tamyiz. Tamyiz itu maksudnya sudah memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang boleh dan yang tidak ya. Jadi suami atau wali sudah tamyiz. Jadi misalnya adiknya ya, tapi yang lebih aman tadi sudah berakal, sudah balik tadi. Suami wali saling paham, ijab dan qabul tidak bertentangan. Terus kalau kita menggunakan bahasa Arab pakai fi'il madhi ya. Jadi angkahtuka, tidak boleh ungkihuka. Wa zawwajtuka fi'il madhi, tidak boleh uzawwijuka. Nah, itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia juga boleh. Aku nikahkan ya, kalau bahasa Indonesia untuk yang lampau dan yang sekarang tidak ada bedanya. Dan juga tidak harus berbahasa Arab, asalkan saling memahami tadi. Dan tidak harus bersambung kadang-kadang ini ya, bolak-balik, mungkin karena kepala kauannya agak ini ya, agak idealis gitu ya. Bagaimana? Nah, belum sah. Padahal jadi misalnya halan disalami,
langsung qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Nah, barangkali si mempelai putranya masih bingung, masih mikir-mikir, ada jeda. Nggak apa-apa, nggak harus langsung begini, digoyang begini langsung disambut, nggak harus ya. Tidak harus bersambung. Jadi nikah itu seperti transaksi ya. Kalau kita jual beli misalnya ya, kita beli handphone ini berapa Pak? 1.000, didiskusikan dulu. Ini misalnya, oh boleh. Nah, beberapa saat nggak apa-apa, asalkan masih dalam satu majelis kan, tidak harus sambung secara langsung ya. Jadi itulah muamalah dalam pernikahan sama dengan muamalah harta yang lainnya. Syarat pernikahan ya, sudah ini kita ketahui insyaallah seagama, haram menikah dengan orang non muslim kecuali wanita ahlu kitab. Barangkali ada yang bertanya, ahlu kitab sekarang kan beda dengan yang dulu, sekarang banyak penyimpangan ya. Saya jawab bahwasanya dari dulu ada penyimpangan. Taurat itu ya, Taurat itu sejak Nabi Musa diutus, berikutnya beberapa saat beliau meninggal itu sudah dilakukan penyimpangan oleh orang-orang Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi. Jadi sudah tidak otentik lagi, tapi Allah menyebut mereka tetap ahlu kitab. Antarodin, sama-sama ridho, tidak boleh ada paksaan ya, di antara masing-masing. Selain dua syarat tersebut ada balik dan kufu. Balik itu cukup dewasa dan mengerti asasi pernikahan. Sedangkan kufu yaitu setara dalam pendidikan, kedudukan, usia. Tapi kedua syarat ini bukan syarat yang syarat sah, melainkan syarat kesempurnaan ya. Misalnya kufu itu dalam hal misalnya ya, masing-masing keluarga ya. Mohon maaf kalau keluarga yang putri sangat terhormat, kaya raya luar biasa, yang ini biasa misalnya, ini sah-sah saja, tapi nanti kan kesulitan ya. Dengan gaya hidup misalnya istrinya yang biasa, luar biasa dengan fasilitas dari orang tuanya yang kaya raya, suami yang sangat sederhana, kan akhirnya terjadi penyimpangan misalnya ini ya, terjadi ketidakseimbangan yang justru akan mengganggu komunikasi. Walaupun ini tidak mesti ya. Ada kisah nyata seorang pemuda yang usianya kurang lebih 25 tahun, dia buta tapi hafal Quran. Dia minta nikah, ya tolong nikahkan aku. Siapa yang sama kamu ya? Kamu sudah buta, susah nyarinya. Tapi yang laki-laki tidak putus asa. Akhirnya dia berdoa khusyuk selama 1 bulan. Ini kisah nyata di Yaman sana. Pada hari ke-30 malamnya itu dia bermimpi bahwasanya besok ada perempuan Fulanah bin Fulan, anak seorang kaya raya di tetangga kota sana. Datangilah sana untuk melamar. Maka terbangunlah paginya, dia minta kepada ayahnya. Awalnya ayahnya ragu-ragu, tapi karena ini mimpi maka diikuti ya. Kita coba, nggak ada salahnya. Akhirnya pergilah keluarga ini melamar ke rumah Fulan bin Fulan. Datang, rumahnya besar, kaya raya ya. Ternyata langsung disampaikan bahwasannya ini sudah sering menolak ya. Keluarga ini sudah sering menolak calon-calon mempelai putra, banyak ditolak karena yang perempuan anaknya ini cantik, jelita, luar biasa, kaya raya, jadi menjadi idaman laki-laki di kota itu. Ketika keluarga yang sederhana ini datang untuk melamar, langsung si ayahnya, ya saya terima lamarannya. Wah, kaget ini ya. Kenapa Pak? Antum kok langsung menerima? Katanya, tadi malam saya juga bermimpi ya. Saya mimpi seperti itu, bahwasanya akan datang seorang yang buta, pemuda yang hafal Quran. Saya ikuti ya, karena dia akan menjadi menantu yang baik. Tapi ayahnya nggak langsung. Saya menerima, tapi anak saya kan belum tahu ya. Maka ditawarkan kepada anaknya, ya, kepada putrinya. Putriku ada laki-laki begini-begini. Apakah kamu menerima? Kata putrinya, iya ya, saya menerima lamarannya. Oh, ayahnya kaget juga. Kenapa? Sama, ternyata si anak ini mimpi ya, pada malamnya itu juga mimpi seperti itu. Jadi rupanya Allah memberikan ilham pada masing-masing ya dalam mimpinya, sehingga akhirnya mereka menikah dan berbahagia dalam rumah tangganya. Ini kisah nyata ya, terjadi di Yaman, yang bisa jadi barangkali kurang kufu ya dari sisi materi, tapi mungkin dari sisi agama ya, sisi yang lainnya
ada kesesuaian. Jadi yang penting ini adalah kondisional ya, masing-masing berbeda kasus. Ada beberapa macam pernikahan, nikah biasa sebagaimana umumnya, ada nikah gantung, manakala setelah selesai akad nikah tidak diikuti langsung dengan berumah tangga. Rumah tangganya ditangguhkan karena ada alasan tertentu, suaminya pergi keluar kota, jauh dan sebagainya. Nikah gantung, nikah siri ini nikah nggak dilaporkan ke KUA ya. Kemudian nikah sighar, ini pernikahan dengan cara tukar adik tanpa mahar. Misalnya Ahmad menikah dengan adik perempuan Ali. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, saya nggak bermaksud untuk itu ya. Sedangkan Ali menikah dengan adik perempuan Ahmad tanpa mas kawin, barter ya, hukumnya haram. Kalau dengan mahar boleh ya. Saya punya kawan seorang dokter, istrinya juga dokter. Terus dokter ini punya adik laki-laki, istrinya dokter punya sama, dinikahkan juga. Nah boleh dengan mahar ya. Nikah mut'ah ini orang-orang Syiah yang nggak boleh, nikah kontrak ya, hukumnya haram. Nikah muhalil tadi ya, ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya 3 talak bain ya, maka supaya dia bisa kembali ke istrinya menyuruh temannya, nikah istriku saya bayar, tapi jangan gauli misalnya ya, nggak boleh ya. Jadi menghalalkan pernikahan setelah talak 3 tadi. Ini dianjurkan ya, aulim walau bisyatin, walimahkanlah kamu hanya menyembelih syate. Syate itu dari syatin ya. Sate itu syat ya, syat itu kambing. Syat ya. Jadi walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Kalau ayam bagaimana? Jadi walimahnya nggak ada kambingnya nggak apa-apa ya. Walaupun hanya mampu beli ayam boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting diumumkan ya supaya tidak ada fitnah tadi. Berikutnya ini doa setelah akad nikah. Insyaallah sudah kita pahami ya. Ada barakallahu laka, ini halal yang menguntungkan. Wa baraka alaika itu barangkali ada hal-hal yang kurang menggembirakan. Itu nggak apa-apa ya. Itu dinamika. Wa jama bainakuma fi khair. Kewajiban suami istri ini insya Allah sudah kita pahami, kita loncati. Nah untuk nafkah ya, nafkah ini dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga memenuhi makanan ya. Jadi sandang, pangan, papan itu ya, pakaian, sandang, kemudian papan, tempat tinggal, pangan, makanan ini. Jadi memperhatikan tadi ya kebutuhan ya. Makanya tadi kenapa kita pertimbangkan sekufu tadi ya, supaya di sini ada relevansi ya, antara calon tersebut ya yang dari keluarga sangat mampu dengan suaminya yang kurang, ini kan terjadi ketimpangan nanti. Kemudian obat-obatan ya, kesehatan itu juga menjadi tanggung jawab bagi suaminya ya. Make up. Nah, jadi jangan hanya menuntut supaya istrinya glowing saja ya, harus dibiayai oleh suaminya. Berapa kali diajak ke salon ya, ke spa ya, nggak pernah sepanjang hidup misalnya, masya Allah ya. Jadi dinegosiasi lah ya, nggak harus begitu, barangkali ikut treatment apa yang murah meriah ya, monggo ya. Jadi make up untuk suaminya ya, bukan untuk suami orang lain ya. Juga pembantu ya, itu memudahkan karena istri kita itu tugasnya memberikan ini untuk suaminya ya. Kalau untuk urusan rumah tangga sebaiknya ada pembantunya. Kalaupun istri menyelesaikan urusan rumah tangga, itu adalah sifatnya tatawuan, sukarela dari dia dan pahalanya besar ya. Fatimah itu dengan Ali rumah tangganya sangat sederhana. Fatimah pernah minta kepada Ali, cobalah kita cari pembantu. Kata Ali, saya nggak punya uang, coba kita minta kepada Rasulullah. Fatimah datang, Rasulullah, gimana kalau kita dibantu ya dengan mendatangkan pembantu. Rasulullah nggak ngasih pembantu, tapi malah ngasih resep. Bacalah subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, kemudian takbir 33 ya. Kan bingung ya, nyari pembantu kok malah dikasih resep zikir. Itu kan apa hubungannya antara pembantu dan zikir ya? Mungkin secara kasat mata susah nyari titik temunya.
Tetapi ternyata kalau kita renungkan ya, dengan berzikir itulah wanita ini diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kekuatan fisik oleh Allah, sehingga nggak merasa capek. Kalau dia ikhlas, dia sabar, tulus membantu suaminya, itu surga baginya. Dia ridho dengan itu, dengan itulah dia masuk surga. Dia ridho, sabar. Wala tajidu aktsarum syakirin. Ketidaksabaran itu adalah nikmat yang dicabut Allah Ta'ala, terutama untuk ibu-ibu tadi ya, yang suka mengeluh dengan rumah tangganya. Nah, Rasulullah memberikan resep zikir itu untuk menguatkan rohaninya sekaligus menguatkan fisiknya. Allahu a'lam bishawab.